Baik, soal nomor 2. Perhatikan gambar nomor 23. Sebuah benda titik bermassa 10 kg berada di titik A dalam keadaan diam. Ketinggian titik A dari dasar bidang miring adalah 2 meter. Jika benda tersebut kemudian dilepaskan dari titik A dan bergerak menuruni permukaan bidang miring yang licin, selanjutnya benda bergerak secara horizontal dari B hingga berhenti di titik C. Permukaan bidang datar memiliki koefisien gesek kinetik μk sama dengan 0,25. Panjang lintasan BC adalah titik-titik meter. Nah, kita tulis besaran yang diketahui. Yang pertama M sama dengan 10 kg. Nah, di titik A dia diam, berarti PA sama dengan 0. Nah, di sini bidang miringnya licin. Kemudian bidang datar kasar ya. Bidang datarnya kasar. Dengan koefisien gesek kinetik μk sama dengan 0,25. Nah, kemudian berhenti di titik C. BC sama dengan 0. Kemudian di sini diketahui ketinggian A dari tanah HA sama dengan 2 meter. Ditanya panjang lintasan BC. BC sama dengan titik-titik. Nah, untuk mempermudahkan analisis, saya gambar ulang ilustrasinya. Di titik A ada bola bermassa M ya. A, B, titik C 2 meter. Nah, pertama kita tinjau dulu gerak dari A ke B ya. Karena bidang miring ini licin, kita bisa gunakan hukum kekekalan energi mekanik. Nah, di titik A karena dia diam, berarti energi mekanik di A itu hanya ada energi potensial saja, yaitu EPA yang nilainya sebesar mgHA. Nah, kemudian benda ini turun sampai di titik B. Nah, di titik B karena dia di tanah, karena dia di bawah, maka energi mekanik yang ada di B itu hanya energi kinetik saja, berarti hanya ada EKB saja, sama dengan setengah LB kuadrat. Nah, kita gunakan kekekalan energi mekanik TMA sama dengan TMB. Nah, kalian perlu ingat, energi mekanik, kekekalan energi mekanik berlaku jika tidak ada gaya konservatif yang bekerja. Gaya konservatif itu contohnya gaya gesek dan gaya gravitasi. Nah, energi mekanik di A itu adalah mgHA, yaitu EPA, dan energi mekanik di B sama dengan EKB. EPA itu rumusnya mgHA, EKB adalah setengah mCB kuadrat. Nah, ini bisa kita coret. Maka GHA sama dengan setengah CB kuadrat. Nah, CB kuadrat sama dengan 2GHA. CB kuadrat sama dengan 2 kali G 9,8
HA-nya adalah 2. PB kuadrat sama dengan 9,8 kali 4, 39,2. Nah, kita biarkan dalam PB kuadrat ya. Kemudian kita tinjau gerak dari B ke C. Ini dari A ke B. Kemudian kita tinjau dari B ke C. Nah, B ke C itu dia bergerak lurus, tetapi berhenti di titik C. Karena dia berhenti di titik C, berarti selama gerak dari B ke C dia mengalami perlambatan. Nah, kita hitung berapa perlambatannya menggunakan kinematika, yaitu VC kuadrat sama dengan VB kuadrat min posisi akhir, kecepatan akhir, sama dengan kecepatan awal dikurang 2A dikalikan jarak BC. Berarti kita simbolkan saja R ya. Nah, VC nya tadi 0. Kenapa 0? Karena dia berhenti. PB kuadratnya 39,2. Nah, 2 min 2A R K 2A R sama dengan 39,2. Nah, A sama dengan 39,2 per 2R. A sama dengan yaitu 19,6 per R. Persamaan 1. Nah, karena lintasan BC ini kasar, maka kita gunakan hukum Newton ya. Hukum Newton yaitu sigma F X sama dengan M kali A. Nah, di BC ini dia hanya ada gaya gesek ya. Ada gaya gesek itu FK sama dengan M dikali A. Gaya gesek rumusnya gaya gesek kinetis mu K dikali M sama dengan M dikali A nya masukkan ke sini. 19,6 per R. Mu K sama dengan N itu adalah gaya normal, M kali G sama dengan M dikali 19,6 per R. Nah, M nya kita coret, maka mu K kali G sama dengan 19,6 per R. Maka R nya kita dapat nanti 19,6 per mu K kali G. R sama dengan 19,6, mu K nya tadi 0,25 dikali G nya 9,8. R sama dengan 19,6 dibagi 0,25 kali 9,8, 2,45. R sama dengan 6 dibagi 2,45. Hasilnya adalah 8 meter. Nah, jadi panjang lintasan BC adalah 8 meter.